Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin. Khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Sri Sansuri, ila arwahi hadaratil masyayikh bi jam'iyan hadratil ulama taghammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain, amin. Summa ila arwahi masyayikhina fi mahad anida islami al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita pada malam hari ini fikih khusus madhab Imam Syafi'i. Kitab yang dibahas Matan Al-Ghayah wa Taqrib li Abi Syuja'. Masuk kepada pasal yang ketiga, Kitabut Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu.
pasal tentang menjelaskan sesuatu yang diharamkan untuk digunakan dan yang dibolehkan. Benda-benda atau perkakas-perkakas ada yang tidak boleh untuk digunakan, ada juga yang boleh untuk digunakan. Termasuk di dalamnya itu gelas, piring, sendok, terus mungkin gantungan kunci, bahkan kuncinya juga gitu ya. Pokoknya sesuatu benda yang digunakan setiap saat, yang biasa digunakan oleh manusia. Ya. Nah, itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Dan di sini baik yang dibolehkan ataupun tidak dibolehkan bagi laki-laki dan juga perempuan, ya, bagi laki-laki dan juga perempuan. Kalau khusus untuk perempuan itu jelas, kalung emas, gelang emas, anting emas, baik gelang tangan, gelang kaki, emas gitu ya. Nah, itu jelas khusus untuk perempuan. Nah, kalau ini sekarang yang kita bahas, haram juga untuk laki-laki, haram juga untuk perempuan. Berarti kalau haram juga untuk laki-laki, haram juga untuk perempuan, bukan barang tertentu yang berbentuk emas, bukan. Ya. Bukan barang tertentu yang berbentuk perak, juga bukan. Bisa sendok, bisa piring, bisa gelas, gantungan kunci, mungkin juga kunci mobil, kunci motor, ya. Atau apalagi gayung, mungkin ya sekarang yang lagi sekarang model masker, iya kan? Ada kan yang pakai masker terbuat dari emas. Ya, nah itu gimana? Nah, ini yang akan kita bahas. Bukan dia itu emasnya, bukan ya. Kalau emasnya, tadi kalung emas, anting emas, cincin emas, gelang emas. Kalau itu khusus sudah untuk perempuan gitu. Kalau itu khusus sudah untuk perempuan ya. Wala yajuzu isti'malu awani dahabi wal fiddati. Nah, tidak boleh atau haram bagi laki-laki dan juga perempuan menggunakan perkakas atau yang sejenisnya, ya, perkakas atau yang sejenisnya yang terbuat dari emas. Nah, ini haram, laki-laki ataupun perempuan. Gelas terbuat dari emas, sendok, piring, garpu, gantungan kunci, bahkan kuncinya. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini jelas-jelasan diharamkan, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Gimana? Paham? Ya. Jadi yang di sini, yang kita bahas ini sekarang, barang-barang, benda-benda atau perkakas-perkakas yang biasa digunakan oleh seseorang setiap harinya. Ya, sekalipun mungkin juga nggak biasa. Ya sama aja, yang penting dia termasuk perkakas. Paham? Kira-kira apa yang nggak biasa?
Ya tergantung. Kalau saya nggak biasa menggunakan kunci Inggris, gitu kan? Terus suatu ketika saya pengen pakai kunci Inggris terbuat dari emas, nggak boleh, haram. Ya, atau yang terbuat dari perak, nggak boleh juga, haram. Dosa besar itu, karena ada larangannya dari syariat. Ya, ada larangannya dari syariat, nggak boleh. Terus apalagi yang kira-kira jarang buat saya? Apa? Kunci. Gigi. Oh, gigi. Gigi termasuk perkakas atau benda yang digunakan. Perhiasan. Yang digunakan kan? Iya, istiqmal ya masuknya, benda yang digunakan. Ya, benda yang digunakan. Ya kan? Iya, berarti nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh, sama. Nggak boleh juga. Pajangan Pak Kiai, terbuat dari emas. Hah? Pajangan. Perhiasan seperti itu. Iya, umpama apanya? Emas. Terbuat dari emas. Tulisannya apa? Figurannya? Salah nih kayak ini. Tulisannya emas. Kayak pajangan tuh kayak. Pokoknya termasuk apapun yang kita gunakan, yang kita pakai atau yang kita jadikan sebuah pajangan sama aja. Itu juga istiqmal juga. Dalam pengertian istiqmal itu penggunaan, sekalipun penggunaan itu nggak sering atau mungkin cuma sebagai hiasan doang, kan digunakan juga namanya. Kalau nggak digunakan berarti nggak dipakai, nggak dipajang. Iya, ya, nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu bukan emas Pak, itu bukan kata. Kalau emas Ya. Atau umpama kayak sekarang orang pakai masker terbuat dari emas, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Haram. Kalau dimakan kayak Hah? kalau dimakan Dimakan. kan ada di restoran saya pernah lihat juga tuh di YouTube ya Mas. Jadi si itu tuh dimakan si emas jadi kayak emas itu kayak Serbuk. serbuk apa? Serbuk dia. Serbuk kalau katakan mah rompal giginya. Apa sih kayak kertas gitu kayak kertas rokok gitu. Itu ada mas, itu mas ada saya pernah lihat juga tuh si tampung Oh, ada ya? ada itu kan itu dimakan kayak asli itu. Bener-bener emas murni. Nggak tahu mas, yang jelas dia bilang emas itu dan lumayan juga tuh harganya juga harga makanannya yang ada emasnya itu. memang kan yang panitia ya begitu yang nanya dibuat. Dia adaptasi dari luar ada jadi itu sekarang udah ada restoran yang khusus itu. Kalau itu Oh, ada ya? ada Masa sih? itu saya pernah nonton juga masalahnya, makanya saya penasaran juga itu kalau dimakan emas. Edom. Itu udah si nggak rekornya dia pernah makan tuh sama bini sama istri nggak saya cari dulu. Iya. Bentar saya kopi deh. Ada dia yang makan makan juga ada kita di depan baru. Kok bisa begitu ya? Iya. Oh, iya. Itu kayak itu Pak Kiai. Monas Pak Kiai. Apa tuh? Itu kan emas juga tuh. Kubah emas, Iya. Monas. Mm-mm. Nah, itu gimana? Pertanyaannya susah juga. Iya. Tan Kuboy. Good boy. Tan Kuboy. Dia pernah makan.
Iya. Jadi ada yang dimakan gitu ya? Iya, saya pernah lihat. Pertama di luar negeri pernah tuh saya pernah lihat juga tuh di Jepang. Selain dimakan juga ada yang buat campuran kosmetik juga ada. Oh, itu ada campuran kosmetik. Ada juga tuh. Masker. Berarti udah pasti harum kan? Masker. Ada nggak? Jadi apapun perkakas, apapun benda-benda yang memang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram ya. Baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, nanti ada memang ulama yang membolehkan ketika tujuannya, ketika niatnya lain, ya. Di antaranya di sini yang membolehkan adalah Imam Al-Bulqini. Beliau mengatakan bahwa tujuan dibolehkan itu minat ta'zimi li sya'airil islami, untuk memperlihatkan ya katakanlah kepada non muslim yang barangkali mereka menilai kepada Islam itu agak sedikit payah, agak sedikit nggak punya apa-apa yang dibanggakan, miskin. Nah, itu kalau tujuannya begitu boleh. Ini buktinya Islam juga punya. Nah, kalau tujuannya begitu nggak apa-apa. Ya, kalau tujuannya begitu nggak apa-apa. Wa igozotil kufari. Jadi memperlihatkan kepada mereka orang non muslim yang mereka menilai Islam itu miskin, menilai Islam itu nggak punya apa-apa. Nah, kalau memang itu tujuannya ke situ, kata Imam Al-Bulqini, nggak ada masalah. Tapi tujuannya ke situ, nggak ada yang lain, ya, nggak ada yang lain. Tujuannya ke situ. Tapi kalau tujuannya selain itu, bagaimanapun juga tetap hukumnya haram. Ya, tetap hukumnya haram. Bagaimanapun juga, kalau tujuannya bukan karena untuk membuktikan, memperlihatkan bahwa Islam juga kaya, Islam juga megah, Islam juga mewah. Gitu. Kalau melihat ke situ nggak apa-apa, iya. Kalau melihat ke situ nggak apa-apa. Tapi kalau bukan melihat ke situ nggak boleh, ya. Kalau bukan melihat ke situ nggak boleh. Itu. Cuma nanti ada juga benda itu yang terbuat dari emas atau perak dan bahasanya itu wantek. Iya, jadi cuma ditempelin doang kan? Cuma ditempelin di bendanya. Iya kan, dicat doang, istilah dicat. Cuman dia bisa nempel mesti diapain? Disepuh ya, mesti dipanasin. Nah, dilebur gitu. Nah, jadi kalau yang bentuknya jelas-jelasan terbuat dari emas dan perak itu jelas-jelasan haram ya. Kalau yang jelas-jelasan terbuat dari emas dan perak apa haram. Tapi kalau yang dilebur ya, kalau yang dilebur dilihat dulu di sini ya. Kalau dilebur, kalau memang ada hasilnya ya, kalau memang ada hasilnya itu haram. Kalau enggak ada hasilnya enggak haram. Ya, jadi gitu ya. Jadi ada benda atau perkakas yang memang dibuat dari emas dan perak, itu jelas-jelasan haram. Kalau yang cuma dilebur, kalau yang cuma ditempelin dengan cara apa tadi? Ya mungkin disepuh, yang intinya sih mesti dipanaskan.
Kalau ketika dipanaskan ada hasilnya itu haram, kalau nggak ada hasilnya nggak haram. Gitu. Ya, kalau ada hasilnya haram. Kalau nggak ada hasilnya nggak haram. Itu kalau yang di lebur. Ya. Kalau yang di lebur atau di sepuh itu ya. Ya kayak macam di wantek gitu ya. Di wantek itu kan asalnya barang itu, benda itu bukan warna yang kita inginkan. Kemudian direbus ya. Direbus, kasih air, terus kita tuang bahan wanteknya kan. Terus diaduk beberapa menit, diangkat, dikeringin. Gitu ya. Gimana, paham ya? Jadi yang pertama yang diharamkan itu memang jelas-jelasan benda itu terbuat dari emas dan perak. Yang kedua yang dilebur atau yang disepuh dengan cara yang dipanaskan. Apabila ada hasilnya walaupun sedikit itu haram, tapi kalau enggak ada hasilnya sekalipun banyak enggak haram. Ya. Gitu ya. Jadi di sini dijelaskan di Hasyiah Baijurinya wa yahrumu tahliyatul ka'bati wa sairil masajidi bidzahabi aw bil fiddati. Ya haram menghias Ka'bah, semua masjid-masjid dengan emas dan atau perak, haram. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang membuat masjid atau apapun yang dilebur dengan emas itu, tujuan mereka adalah tadi lima fihi minat ta'zimi li sa'iril islami wa igazatil kufari, untuk menunjukkan bahwa Islam juga mewah, Islam juga megah, Islam juga kaya. Gitu ya. Nggak apa-apa kalau tujuan begitu, nggak apa-apa. Selain daripada itu, untuk sementara ini di kitab ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Ada orang umpama dia mau makan, sendoknya, garpunya terbuat dari emas, haram. Atau dilebur sama emas, ada hasilnya, emasnya kelihatan, juga haram. Kubah emas tuh yang di mana? Depok itu, kita duduk di bawahnya, ya duduk di bawahnya juga haram, ya duduk di bawahnya itu kubahnya tuh, ya dilebur, dia kan katanya dilebur tuh, kan ada hasilnya, kita duduk di bawahnya itu haram, ya. Itu semua jenis-jenis masih mungkin pengecualian ya. Iya tadi mungkin ini kita ngomongnya mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, nggak ada mazhab yang lain. Bahasanya bukan malam ini. Nah, jadi mazhab Syafi'i haram pokoknya. Kecuali niatnya tadi untuk menunjukkan bahwa Islam itu megah juga, mewah juga, kaya juga. Islam itu nggak miskin. Islam itu nggak kere. Islam itu nggak susah. Nah, kalau niatnya begitu nggak apa-apa. Ya, kalau niatnya begitu nggak apa-apa. Selain daripada itu nggak boleh. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Kalau terbuat dari selain emas dan perak seperti apa umpama? Perunggu, aluminium. Ah, itu boleh dah. Ya. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, boleh. Ya, boleh. Boleh. Nah, sekarang masalah nambel. Masalah nambel nih sekarang nih. Jadi kita punya punya panci, punya gidir bolong. Kita tambal pakai emas atau perak, boleh apa enggak? Nah, ini kita bahas sekarang nih. Ya, sekarang kita bahas nih.
Wayah rumul inaul mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Haram menambal perkakas atau bejana atau barang yang lainnya dengan ditambal menggunakan perak ukurannya besar, tujuannya untuk perhiasan. Nah, ini haram. Cuman ukuran besar pun melihat kepada urup. Urup itu apa? Urup itu anggapan ya. Urup itu anggapan masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat ukuran segini gede atau kecil. Kalau kata masyarakat sekitar ukuran segini kecil, nggak gede, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau kata masyarakat setempat ukuran segini gede, sementara dia menambalnya tujuannya dengan apa? Perhiasan, bukan untuk kebutuhan, itu hukumnya haram. Fa'in kanat kabirotan lihajatin jaza ma'al karohati. Gede atau besar tambelannya, tapi karena ada kebutuhan, ya, itu nggak apa-apa. Tapi tetap ada kemakruhannya. Tapi tetap ada apanya? Ada kemakruhannya. Saya punya panci atau punya gidir bolong segini nih ya, bolong segini. Katakan kira-kira segini ukurannya kecil atau besar? Besar. Hah? Besar. Harus ada bandingannya. Harus bandingannya. Segini besar, bandingannya dengan apa? Hah? Penggorengan. Bukan begitu maksudnya, bukan. Kan ini sekarang kan ada duit baruan yang 1.000 ya. Yang duit 1.000 logam ada kan? Iya. Duit yang 1.000 dengan yang gopean gedean mana? Gedean yang gope kan? Gedean yang gope. Saya punya gidir atau panci bolongnya sebesar uang 1.000-an. Saya tambal. Kalau bandingannya ke uang gopean berarti kecil. Iya. Ya kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa boleh, ya. Nggak apa-apa boleh. Nggak apa-apa boleh. Iya, bolongnya segede uang 1.000-an tuh. Uang 1.000-an kan kecil. Iya, yang kalau dibandingin yang gopean gedean mana? Gopean. Gedean yang gopean kan? Gedean yang gopean. Berarti saya nambel panci saya atau gidir saya ukuran uang 1.000-an itu kecil. Nah, itu nggak apa-apa boleh. Kalau dibandingkan main lain itu pakai. Iya, makanya kira-kira tadi saya ngebandinginnya 1.000-an logam dengan gopean. Saya ngebandingannya ke situ, ngebandinginnya. Bukan ngebandingannya 1.000-an logam dengan yang 100-an. Kan ada tuh yang 100-an juga. Kecil lagi. Nah, itu lebih kecil lagi. Berarti yang 1.000-an dibilangnya Kecil. gede. Gitu. Makanya harus sekalipun itu urup, tapi harus ada bandingan ya. Kalau urupnya 1.000-an gede, tapi ada bandingan gopean segini, lah nggak salah. Itu urup yang salah, nggak bisa. Ya nggak bisa. Urup juga, ya kan akal juga nerimanya nggak mungkin lah masa segini sama segini gedean segini, nggak masuk akal, iya kan? Iya. Mata arafahun nasu bil ukuli salimati. Jadi urup itu ya sesuai dengan pemikiran yang sehat. Jangan segini kata masyarakat gede dibandingin ini kecil, nggak masuk akal. Akal yang mana yang bisa nerima segini gede, segini kecil? Ada akal yang nerima begitu? Lah kagak ada. Jadi sekalipun urup tapi harus sesuai dengan akal secara rasional. Gimana, paham gak nih? Hah? Al-syogiratan urfan lizinatin kurihat aulihajatin fala tukrahu. Contohnya apa nih contohnya? Contoh ada barangnya deh. Biar lebih jelas. Ya, tutup termos.
Ada yang bawa spidol nggak? Dikasih tanda dah. Pulpen kasih tanda. Kasih tanda. Yang lubang kecil sama lubang gede, Pak Ali. Kasih tanda kecil sama gede. Aduh, masalah lo apa? Ntar aja Pak Ali di rumah. Gimana kecil baik Bang? Begini ya? Begini. Dua, bikin dua. Dua. Jangan di situ juga, tempat yang lainnya dong. Oke. Tempat yang lainnya. Nah, iya situ pinggir nggak apa-apa. Iya, Di kertasnya kan Iya, tanggung ini. Kita hargai usahanya. Iya. yang penting usaha. Iya, dia sudah. Dia terlanjur berusaha ini. Nah, Ya. Tapi nggak kelihatan ya. Mohon maaf Ali, diganti ya. boleh. Iya, ganti pakai kertas. Penting usaha. Iya. Kan dihargai dulu, kita hargai dulu. kita di rumah soalnya. Gelas kertas. Iya. Disobek aja, disobek. Bisa bikin lubang kita masukin. Remehkan. Udah opat lah. Bahaya, bahaya. Terima kasih. Ya, Nah, ini ada, ini besar, sedang. ini Sedang. sedang, ini Kecil. kecil, ya. Ini kita bahas yang ditambal pakai perak dulu ya, yang ditambal pakai perak. Kalau yang gede, ya, kalau yang gede segini gede ini secara urup ditambal pakai perak, tapi tujuannya perhiasan. Artinya perhiasan, hiasan aja kita pajang gitu, kita pajang di tembok biar orang pada ngiat atau pajangan aja. Nah, ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Ini kita nambalnya pakai perak dulu ya, bahasanya perak. Ini umpama nih gidir nih ya, atau panci. Bolong, segini nih bolongnya nih. Kita tambal pakai perak. Udah kita tambal sayang buat dipakai. Udah gua taruh aja deh di tembok rumah depan biar orang pada niat panci gua tambal pakai apa? Ah, ini haram ya. Ini haram karena tujuannya untuk hiasan atau pejengan, pajangan. Nah, ini haram. Terus kalau kecil, ya kalau kecil